diingat gitu, diingat orang. Jadi awal kenapa bakso kerikil karena nggak bisa bikin bakso gede-gede kayak orang, Pak. Oh, jadi boleh dibilang kayak kecelakaan dong ya. Kecelakaan. Dulu karena jalan depan rumahnya rusak, banyak kerikilnya dikasih nama kerikil. Rupanya bukan ya, bukan itu karena ya. itu gorengan keliling dari kerja di kebun orang yang dibayarnya nyicil. Oh, kerja di kebun dan dibayar yang nyicil. Orang lain dari upah 15.000 saya hanya dibayar 12.000 sering gitu. Jadi suatu saat saya punya rezeki lebih bisa mengajak orang lain kerja di tempat saya, saya tidak akan memperlakukan mereka seperti orang memperlakukan saya. Ketika Kalau sekarang jadi pesan. Oh, gitu. Karena dia ini orang UMKM loh. Berarti bukan bahasa mereka tuh bukan orang sembarangan. Aneh, kok bakso kok kuahnya merah? Pakai apa sih? Nggak umum kayak orang. Nggak mungkin lah orang suka gitu. Tapi pesan dari Pak Cik, saya suruh bikin banner Singgah Pai katanya. Kalau bahasa Lampung Singgah Pai itu kan mampir dulu ya, supaya orang tahu orang Lampung loh yang dagang bakso, supaya kamu orang maju. Alhamdulillah kata saya, sampai hari ini kalau masalah uang aku nggak pernah nerima uang. Ya, kecuali kalau saya beli bakso di sana saya bayar kan gitu. Malah kata saya banyak lebih dari uang yang saya dapatkan. Kok bisa katanya? Buat apa dia bilangnya tidak ada orang yang bersedekah itu miskin. Kalau gitu, coba kata mereka coba aja dulu. Saya nggak mau mencoba karena itu nyata gitu. Ya. Saya tidak mau mencoba, itu nyata. Cash dibayar langsung dibayar tunai gitu sama Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat Kopi Robusta. Ketemu lagi kita di salah satu sesi obrolan Kopi Robusta. Nah, Kopi Robusta ini adalah klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita. Kopi Robusta berkomitmen untuk mewarnai jagat raya Lampung Barat, jagat maya Lampung Barat dengan narasi-narasi dan ide yang segar, yang inspiratif, yang solutif, dan menggugah semangat untuk perbaikan kampung halaman kita tercinta. Nah, tamu dan inspirator kita sore hari ini adalah ada Ngah Lilis dari Pekon Pura Mekar Pura Mekar. Ya, beliau adalah salah satu pengusaha kuliner di sana. Yang sore hari ini kita daulat untuk tampil juga menginspirasi, membagikan kisah hidupnya di forum ini, sekaligus juga nanti boleh memperkenalkan profil usahanya. Sahabat sekalian, langsung saja mungkin Ngah Lilis mau memperkenalkan diri kepada pemirsa. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau asli nama lahir lah Uis Daryati. Cuman karena lingkungan itu kebanyakan orang Lampung, keluarga juga Lampung, karena saya terlahir dari ibu darah Lampung dan bapak kebetulan Sunda. Karena menyebutkan Uis itu susah, jadi taunya Lilis aja biar gampang. Oh, jadi itu. Jadi itu awalnya kenapa? Jadi orang kok aneh, kenapa bannernya Uis Lilis Lambar? Ngapa enggak nama aslinya aja? Kebetulan Uis nama aslinya. Iya. Kalau Lilis itu karena panggilan, mereka susah nyebutinnya. Jadi ya udah kita cari jalan yang enak aja biar mudah gitu. Jadi kalau Lambar karena kebetulan dulu tuh orang tuh selalu gini, karena kebetulan sekolah di Karang. Jadi kata teman-teman, lu tuh orang mana sih? Gitu. Iya. Orang Lambar tuh apa? Lampung Barat. Oh, nah, berarti ngalamin juga. Sebenarnya saya juga dulu pernah ditanya, Lampung Barat itu bahkan di mana katanya. Iya, di mana sih itu gitu. Jadi kalau kita jelasinin Lampung Barat tuh di mana, jadi mereka taunya Lampung Barat tuh Liwa, nggak tahu Lampung Barat tuh apa sebenarnya gitu. Lambar tuh disingkatnya apa gitu. Oh iya. Gitu. Baik, itu tadi mungkin profil data pribadinya. Nah, seperti yang saya sampaikan di bagian permulaan bahwa beliau ini adalah seorang pengusaha kuliner yang spesialisasinya adalah bakso, dan sejauh yang saya dengar ini baksonya memang ada pembedanya ya. Saya sering ingat dengan kuah merahnya. Mungkin bisa diceritakan tentang apa menu utama atau andalan yang disajikan di rumah baksonya. Ya, menu utamanya awalnya sih bingung ya, mau bikin apa gitu karena saya tidak bisa masak lah intinya. Tidak tahu gitu apa sih gimana. Jadi terjunlah di dunia bakso. Bikin bakso seperti yang bakso lain lah, sama kuahnya yang original gitu. Itu. Jadi bakso kebanyakan di Lampung Barat lah tentunya gitu, sama gitu. Terus jadi udah 3 kali berhenti karena orang-orang kan udah punya nama lah, punya pelanggan yang jelas, punya pelanggan. Jadi sementara saya kan orang pemula yang orang sampai gini, alah nggak mungkin lah lu tuh bisa masak, orang Lampung tuh. Bahkan ada yang bilang nggak ada orang Lampung yang dagang bakso gitu. Jadi yang dagang bakso tuh orang Jawa. Jadi kata saya kalau dari latar belakang Jawa, punya suami orang Jawa, cuman kebetulan
walaupun Jawa gitu, dia nggak bisa masak sama kayak saya gitu. Jadi Jawanya juga nggak menolong, sama-sama nggak bisa masak juga. Nggak nolong gitu. Jadi kalau orang bilang ini di balik layarnya yang orang Jawa itu, tidak gitu. Kami sama-sama berjuang bareng gitu. Jadi akhirnya sudah 3 kali berhenti, tapi setelah baru berhenti 3 hari ada yang nanya, mau dong dianterin ini, karena kami dari awal kan lapak nggak memungkinkan untuk dagang bakso. Jadi hanya di dalam rumah, gerobak nggak punya, apalagi beli langsung. Jadi bentuk yang sekarang kayak di rumah Kuah Merah yang sekarang itu mungkin baru beberapa tahun terakhir ini ya? baru setahun ini gitu. Jadi yang lain-lainnya karena permintaan teman-teman gitu. Jadi alhasil pas udah lama mikir gimana ya caranya biar punya saya tuh beda, supaya orang itu enggak mau dicarilah bakso itu di mana tempatnya, supaya diingat gitu, diingat orang. Jadi awal kenapa bakso kerikil karena nggak bisa bikin bakso gede-gede kayak orang, Pak. Oh, jadi boleh dibilang kayak kecelakaan dong ya. Kecelakaan. Jadi nggak bisa banget. Kayak kecelakaan. Namanya mau bikin kayak orang bakso isi urat, bakso isi telur, bakso bla bla sekali kan sekarang udah banyak gitu. Nggak bisa. Jadi kita hanya bisanya bikin bakso kecil-kecil. Oh, jadi itu di balik latar belakang nama kerikil. Saya pikir dulu karena jalan depan rumahnya rusak, banyak kerikilnya dikasih nama kerikil. Rupanya bukan ya? Bukan itu karena nggak bisa bikin bakso seperti orang lain karena itu tadi nggak ada basic bikin bakso. Jadi kita putuskan ya udahlah, kita bikinnya spesial, punya kita kecil-kecil aja. Jadi cari apa ya yang unik. Jadi kata saya, gimana kalau cari-cari sekarang kan apa sih yang nggak terinspirasi dari orang lain. Jadi cari di Google ini akhirnya ya udah kita bikin aja bakso kerikil. Hanya bakso kerikil aja awalnya, udah nggak ada, tapi sesuai beriringan jalan karena banyak yang jajan tuh karena teman-teman sendiri. Bikin ini dong, bikin ini. Saya nggak bisa, coba bikin. Ya mencoba tadi ya setahun berjalan. Saya sendiri, betul-betul sendiri dari proses pembuatan, berangkat gilingnya. Jadi kayak bereksperimen, nyoba-nyobain. Karena suami itu nggak yakin kalau saya, dia pun gitu nggak yakin kalau saya bisa berhasil gitu, apalagi orang lain. Jadi udah berhenti akhirnya kata saya sama dia, oke lah kita coba. Nah ngobrol-ngobrol, kebetulan punya temen yang hobinya makan pedas yang kayak cimol pedas, kayak batagor pedas, segala pedas. Jadi saya mikir bisa nggak ya kalau yang sejenis pedas-pedas itu kita bikin kuahnya bakso. Tapi kendala lagi bahan baku apa? Bahan bakunya dari cabenya kan dari cabai setan yang produk cabai apa sih, cabai peletok yang gede, yang putih. Tapi kalau jadi bukan cabai merah keriting biasa, bukan, itu yang dibikin kuah itu. Jadi itu adanya kalau nggak dari Bogor, dari Bandar. Kita nggak punya channel dari Bandarnya di mana gitu kan, nggak punya. Akhirnya kebetulan ada kakak di Bogor, telepon, gimana bisa nggak tolongin saya ini, mau bikin apa ini. Oh nanti dicoba dulu. Dan wow, yang harganya ya kaget banget gitu, harga cabenya 3 kali lipat harga cabai di kita gitu. Cuman karena penasaran, pengen tahu, ya sudahlah nyoba, kirim lewat mobil. Ya udah, ambil di Soekarno, katanya udah coba aja dulu. Dicoba nggak ketemu ternyata. Karena dia harus fresh terus. Gimana caranya? Karena kalau dia sehari nggak habis, berubah rasanya berubah dan ini. Jadi orang tuh komen, Mbak kok saya makan kemarin nggak asam, kenapa sekarang asam? Gitu, dari cabenya. Dari cabenya. Ternyata emang cabai itu rasanya tidak sepedas cabai kita, emang ada asemnya. Jadi kita harus olah dianya. Jadi saya belajar lagi gimana cara ngolahnya, belajar gitu. Saya potong sedikit. Jadi berarti kan sekarang memang sudah ketemu brandnya, mungkin 2 lah yang paling terkenal dari Ngahlilis itu kan kerikil sama kuah merahnya gitu kan. Dan itu kalau bagi akhir-akhir ini bagi teman-teman di sekitar Pura Mekar, bahkan mungkin sudah sampai seputaran Tenong itu sudah cukup viral lah ya bakso kuah merahnya Ngahlilis gitu kan. Itu kan sudah satu titik balik bahwa usahanya sudah mulai dikenal, sudah mulai menghasilkan lebih barangkali ya. Cuman mungkin kita perlu flashback sedikit karena ini judulnya adalah obrolan penuh inspirasi. Mungkin sebelum Ngahlilis memutuskan untuk jadi seorang pengusaha kuliner, mungkin kan pernah menjalani fase hidup entah kerja, entah merantau, entah apa gitu kan, sebelum memutuskan untuk jadi seorang pengusaha. Kalau balik ke sana kayaknya ini ya mau bercucur air mata ya. Cuman ya
agak singkat dikit. Ya. Emang dari dulu kalau dari bapak emang dia jiwanya jiwa bisnis. Mungkin saya menurun dari beliau gitu. Ya. Saya dan kakak pertama saya. Jadi udah dicoba dari dagang gorengan keliling, dari kerja di kebun orang yang dibayarnya nyicil. Kerja di kebun dan dibayar yang nyicil. Orang lain dari upah 15.000 saya hanya dibayar 12.000 sering gitu. Jadi sudah bukan sekali 2 kali. Terus karena itu di sini di Lampung Barat di sini, atau di perantauan? Udah di sini. Sudah di sini. Karena kalau di perantauan saya ikut suami, saya nggak kerja. Jadi pas udah di sini kami memutuskan balik ke sini. Itu jadi karena punya anak kecil nggak bisa ditinggal. Kebetulan karena orang tua juga kan ke kebun juga. Jadi kamu boleh ikut kerja di tempat saya, tapi punya kamu nggak sama kayak yang lain. Nggak samanya gimana gitu, bayarannya. Tapi kamu tetap diterima karena kebetulan katanya kamu tenaganya bagus. Cuman karena punya anak kecil. Iya. Jadi mungkin dianggap nggak bisa sepenuh waktu dan sepenuh waktu sama Ellen. Oke lah, nggak masalah. Yang penting saya bisa menghasilkan uang lah yang halal gitu. Jadi kata suami ya udah nggak masalah kalau kayak gitu. Jadi bukan setahun 2 tahun lama sampai orang-orang sampai gini, kok kamu mau sih gitu? Karena saya butuh uang itu, bukan karena saya ini. Kalau mikir mau tidak mau sakit buat saya. Cuman saya selalu gini, mudah-mudahan Allah dengar doa-doa saya. Suatu saat saya punya rezeki lebih, bisa mengajak orang lain kerja di tempat saya. Saya tidak akan memperlakukan mereka seperti orang memperlakukan saya. Ketika saat itu gitu. Ya. Jadi sebelum jadi pengusaha itu sudah ada semacam azam lah, tekad kalau saya jadi pengusaha dan saya bisa mempekerjakan orang, saya tidak akan memperlakukan. Iya, apalagi menunda-nunda bayaran tenaga orang itu gitu. Jadi udah itu betulan dibikinin rumah nggak jauh dari bapak, buka warung manisan. Cuman ya gitu, kalau namanya di kampung lihat orang maju ikut juga, tetangganya juga dagang, jadi nggak begitu jalan lama ya. Cuman cukuplah untuk kita supaya nggak berhutang dengan tetangga gitu, supaya anak malam kalau mau jajan nggak nangis. Jadi udah capek bolak-balik kerja di kebun, buka warung yang nggak seperti orang lain gitu. Dagang keliling, dagang kredit. Akhirnya terakhir punya kakak, kebetulan kakak saya tukang bubur yang juga hadir di sini dia. Dia tukang bubur, dia itu berkali-kali ngeluh karena musim hujan sisa. Buburnya sisa. Jadi kata saya gini sama dia, ya udah saya, karena mereka itu lebih gaptek dari saya. Kebetulan saya yang ini, jadi mereka tuh coba kamu sih, katanya kamu kan yang ada HP bagus. Ya udah saya posting. Kebetulan sekarang tuh kalau nggak diantar Pak, orang nggak mau. Makanan tuh maunya ketok pintu, nyampe depan pintu. Memang zamannya kayak gitu. Mereka tuh apalagi hujan males keluar gitu. Jadi kerasa bener ya bahwa ada perbedaan cara berdagang zaman dulu yang kita mungkin teriak-teriak di leader gitu betul. Kan. Kalau sekarang tinggal ketik-ketik aja udah siapa enak. Yang ngelihat gitu kan. Siapa yang ngelihat tinggal komen udah berangkat. Jadi saya coba tawarkan, alhamdulillah sampai kakak saya sendiri bilang udah stop dulu buka orderan, saya udah nggak sanggup bikinnya karena meledak-ledak saat itu pesanan itu orderan itu karena siap sampai itu gitu dipasarkan langsung lewat HP gitu. Jadi sebelum ke bakso sempat jadi tukang, semacam resellernya bubur ya. Jadi saya ini terkenalnya dulu tuh ojol bubur. Sempat jadi jasa pesanan buat kakak saya gitu. Jadi sudah karena ada beban tersendiri. Kalau dia nggak, selalu saya kalau udah siang belum pulang, kamu pulang aja, biarin sisa pun nggak apa-apa. Cuma saya gini, kamu tuh kakak saya gitu. Kalau sisa berarti saya ikut merasakan dia kerugian dia berapa gitu. Karena bubur nggak tahan sampai sore ya. Karena bubur nggak tahan sampai sore. Diracik, ya sudah. Nggak kayak bakso gitu. Iya. Baik, itu kan tadi sudah sampai diceritakan bahwa akhirnya Ngah Lilis kan nemu pembeda untuk baksonya supaya tidak sama dengan bakso-bakso yang sudah ada, yaitu khasnya kerikil dan kuah merah, dan sekarang mungkin berinovasi dengan beberapa menu baru. Nah, cuman dengan viralnya bakso kuah merah ini, sekarang pangsa pasarnya jangkauannya sudah sampai kemana Ngah? Alhamdulillah seminggu ini ke Liwa, Bandar Lampung, ada teman yang bawa. Kebetulan karena mereka itu sales minuman, mampir nggak tahu kalau itu tempat rumah saya gitu. Mereka hanya mampir aja penasaran karena lihat dari Facebook katanya, kata istri saya, Mbak ada bakso yang
yang aneh katanya di Lampung Barat. Anehnya di mana katanya, kuahnya merah pedas. Kami pecinta pedas. Oke lah. Pas udah ngobrol-ngobrol ternyata teman sekolah. Oh gitu. Jadi alhasil dia tuh 2 minggu sekali masuk ke kita sini Lampung Barat gitu, sales minuman kayak minuman gelas gitu, minuman gelas. Jadi kata dia, gimana kalau bisakah dibawa sampai dimakan nanti sore gitu? Bisa kata saya, karena semua dipisah kita kering supaya bisa, bahkan bisa dimakan besok pagi. Jadi alhasil kalau sampai Bandar Lampung Timur udah banyak karena sales yang bawa. Alhamdulillah, makasih banget gitu udah dibantu. Ya bahkan mungkin karena itu temen dan memang sekalian dia lewat kan nggak terbebani dengan ongkos kirim juga kan, free ongkir gitu free ongkir gitu. Iya betul. Luar biasa. Jadi jangkauannya bahkan sudah sampai ke Bandar Lampung sampai ke Bandar Lampung. Baik, itu luar biasa menginspirasi yang tadinya ya mungkin kalau dikilas balik beberapa tahun yang lewat mungkin nggak nyangka juga dengan pencapaian sekarang ya. Mimpi pun nggak terbayang pun nggak mau jadi begini gitu. Iya, baik kalau masalah viralnya dan terkenalnya mungkin bakso kuah merah ini bagi ya seputaran Sumberjaya, Gedung Surian, Waitenong dan sekitarnya itu mungkin sudah, bahkan mungkin sampai ke Liwa sudah cukup terkenal. Cuman kan beberapa waktu yang lalu sekitar kita kenalan mungkin dengan komunitas sekitar 7 bulan yang lewat gitu. 7 bulan yang lewat berkenalan dengan satu komunitas pegiat usaha mikro, kecil dan menengah. Nah itu bagi Ngah Lili sendiri, ada nggak pembedanya saat sebelum bergabung dengan komunitas dengan sesudah bergabung dengan komunitas? Banyak banget. Karena dulu yang orang cuman mandangnya cuman paling jempol-jempol aja, kalau sekarang jadi pesan. Oh, gitu. Karena dia ini orang UMKM loh. Berarti bukan, bahasa mereka tuh bukan orang sembarangan, padahal saya berpikir saya bukan siapa-siapa. Mungkin nanti kita jelasin lah ke saudara-saudara yang di sana yang salah paham dengan konsep itu, barangkali nanti kalau sempat kita jelas. Jadi itu memang ada impactnya, ada ngaruhnya mungkin karena silaturahmi, jaringan dan sebagainya gitu. Mungkin pengaruh ke omset juga ya, ke omset, kunjungan dan sebagainya. Alhamdulillah, karena Pajar Bulan Waitenong itu terbanyak, customer terbanyak saya gitu. Sekarang ini malah emang dari awal emang saya alhamdulillah nggak bisa saya sebutin satu-satu. Pajar Bulan ini Waitenong emang customer pertama saya yang membumingkan kuah merah. Malah sebenarnya kalau tetangga-tetangga malah aneh, kok bakso kok kuahnya merah. Pakai apa sih? Nggak umum kayak orang. Nggak mungkin lah orang suka gitu. Tapi dengan adanya orang dari Pajar Bulan yang sekian banyaknya, sampai tim goes, Sri Kandi banyaknya mereka. Komunitas sepeda itu dari Pajar Bulan Waitenong ini nyampe ke tempat saya, hanya ingin tahu, kami pencinta pedas dan ingin tahu sepedas apa sih katanya baksonya itu. Ada level-levelnya. Iya. Jadi mereka itu yang membantu saya gitu. Jadi saya berterima kasih sekali karena mereka sampai gini, Teh dulu awalnya yang ngenalin siapa? Pajar Bulan, kata saya. Alhamdulillah yang ngenalin Pajar Bulan, Waitenong. Yang mereka tuh yang sekarang kan sedikit-sedikit posting gitu. Jadi mereka yang menolong saya misalnya gitu. Datang ke sana makan di posting di sosmed gitu kan. Karena mereka kan orangnya nggak kayak saya gaptek gitu. Kalau mereka tuh jiwanya sekarang udah latihan lah, udah mulai nggak gaptek juga kayaknya. Sekarang mulai latihan. Oke. Jadi itu tadi Elis kan berhasil membuktikan apa yang mungkin kata orang-orang sekitar, masa iya sih bakso kok kuahnya merah, memang ada yang mau gitu. Tapi ternyata kan hari ini mungkin anggapan semacam itu terpatahkan nyatanya kan. Ada kan dengan pembedanya gitu. Dan satu lagi saya ada PR besar mungkin ke depannya. Pesan dari Pak Cik, saya suruh bikin banner Singgah Pai katanya. Kalau bahasa Lampung Singgah Pai itu kan mampir dulu. Supaya orang tahu orang Lampung loh yang dagang bakso ini gitu. Bahwa ada orang Lampung yang bikin bakso dan berhasil. Alhamdulillah. Jadi kata saya mulai sekarang ya mungkin akan jadi PR saya, insya Allah akan disegerakan gitu, mudah-mudahan. Oh iya, ini ada salah satu inovasi yang sempat kan pernah saya main juga ke rumah bakso kuah merahnya itu. Ngah Lilis pernah cerita bahwa di hari-hari tertentu Ngah Lilis itu menyediakan kayak yang free disedekahkan atau bagaimana. Ini tanpa bermaksud untuk memamerkan atau tapi barangkali itu bisa menggugah teman-teman yang lain bahwa itu salah satu mungkin cara kita mendorong percepatan rezeki. Bisa diceritakan gimana bentuknya? Awalnya kan karena pemula tadi, bakso belum terkenal kayak orang lain. Kata saya selalu bilang sama ayahnya, Mas, gimana ya supaya kayak orang-orang gini? Kata dia, kan kamu bilang sendiri, kamu nggak boleh patah semangat, kamu harus gigih. Saya alhamdulillah kebetulan inspirasi saya
kakak saya dan ibu saya yang orangnya selalu gigih, selalu bilang gini, kita numpang makan jadilah, gitu bahasanya. Jangan pengen ini itu yang kalau kita lagi masih pemula. Ya. Jadi saya bilang karena lakunya maling 10 mangkok sehari itu. Awalnya. Ketika itu sudah kuah merah atau masih bakso biasa? Belum. Pas udah kuah merah orang belum banyak yang tahu juga ya sebelum dari Pajar Bulan datang gitu. Saya gini, kata saya, gimana ya kalau kayak di kota-kota? Gimana katanya? Kita kasih free minum untuk berapa orang pembeli pertama. Jadi ya udah berapa? 5 apa ini? Udahlah tanggung. Ya udah. Akhirnya karena Facebook ini udah di mana-mana terkenalnya gitu, akhirnya ya udah untuk 10 pembeli pertama free es buah. Itu untuk pembeli dengan catatan yang dibelinya kuah merah. Makan di tempat, tidak untuk dibungkus. Jadi kata mereka begitu ya. Jadi alhamdulillah orang tuh berlomba-lomba yang datang. Berlomba-lomba, hanya berjalan 3 minggu berturut-turut. Datang baru 8 orang, terus datang lagi 4 orang, yang 2 nggak kebagian. Jadi mereka tuh marah, Mbak, saya jauh-jauh loh dari Pajar, masa sih dia orang 2 aja yang dibikinin? Akhirnya ditambahin lagi free. Akhirnya ya sudah, dari minggu keempat sampai hari ini seluruh yang datang ke kuah merah, mau makannya mau kuah merah, mau enggak, mau cuman duduk aja datang, yang penting mereka duduk manis di kuah merah, ngobrol, walaupun hanya sekedar di orang ngerokok, ngopi. Sampai jam 12 malam saya kasih free minum, boleh tambah asal tidak dibungkus. Tapi itu dapat ilham untuk katakanlah berinovasi kayak gitu, dapat ilhamnya dari mana nggak? Sebenarnya karena selalu kalau pergi ngaji selalu bilangnya tidak ada orang yang bersedekah itu miskin. Nggak ada. Selalu gitu. Coba kata mereka, coba aja dulu. Saya nggak mau mencoba. Karena itu nyata gitu. Saya tidak mau mencoba, itu nyata. Langsung dibayar tunai gitu sama Allah itu. Benar-benar dibayar tunai gitu. Saya sampai hari ini di sini pun bisa bertemu sama bapak, sama yang lain, jadi punya banyak saudara gitu. Mungkin karena itu juga mungkin dipermudah sama Allah nih, dikasih orang-orang yang baik supaya saya bisa lebih baik gitu. Baik Ngah Lilis, sebenarnya ini kalau diterusin obrolannya mungkin sampai besok pagi kita kupas juga kayaknya belum selesai. Tapi ada hal yang mungkin kita perlu kita jelaskan bersama-sama kepada teman-teman yang mungkin selama ini belum bergabung dengan komunitas. Mungkin ada yang beranggapan bahwa kami dan para relawan yang lain adalah penyuplai dana, menyediakan pinjaman uang dan sebagainya. Kenapa bisa mensupport sampai usahanya maju? Ngah Lilis langsung ya, karena mungkin banyak ngadepin pertanyaan begitu kan. Apa yang sebenarnya ada dalam komunitas? Apa dikasih duit? Apa gimana gitu? Silakan dijelaskan. Banyak yang salah paham. Jelasnya sampai hari ini pun masih banyak yang salah paham karena mereka selalu berpikiran kebetulan saya tinggal di Pura Mekar, pemangku Bumi Agung, dan pemangkunya sendiri kakak kandung saya. Mereka beranggapan bahkan berani masang status di Facebook. Panteslah dia maju dagangnya, dimodalin sama UMKM, sama Pak Agus. Aku senyum aja. Tapi berapa juta saya modalin nggak? Jadi kata saya, ya udah nggak apa-apa. Jadi setelah lama-lama karena banyak pertanyaan, mereka selalu bertanya gini, Mbak, berapa sih, gimana sih cara gabung UMKM? Ayo tinggal gabung aja, minta nomor teleponnya, kita masukin ke grup gini. Bukan, katanya cara supaya dapat uang banyak kayak Mbak. Maksudnya uang banyak gimana ya kan? Dagang dong kalau mendapat disuplai kayak sama Pak Agus beserta istri, katanya kayaknya mati-matian membela kamu orang yang ini supaya kamu orang maju. Alhamdulillah kata saya, sampai hari ini kalau masalah uang aku nggak pernah nerima uang. Kecuali kalau saya beli bakso di sana saya bayar kan gitu. Malah kata saya banyak lebih dari uang yang saya dapatkan. Kok bisa katanya? Buat apa dong gabung-gabung kayak gitu kalau nggak dapat uang? Bahkan kakak saya sendiri bilang, jadi selama ini kamu nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa kalau di materi. Cuma saya banyak saudara. Justru karena saya gabung dengan mereka tuh jadi tahu mau dong ke bakso kerikil kuah merah yang orang UMKM itu. Jadi ada pengaruhnya banget gitu. Yang UMKM itu katanya. Jadi kalau yang datang ya berapa juta sih Mbak sebulannya disuplai. Jadi aku cuma senyum aja. Nggak ada kata saya. Gitu. Jadi mungkin sekalian kita meluruskan bahwasannya ya tergabung atau tidak di komunitas sebenarnya kalau pelaku usaha dari mikro skalanya kecil dan menengah ya Anda itu UMKM kan, tidak harus selalu yang tergabung di dalam komunitas. Cuman mungkin perlu dijelaskan bahwa di komunitas kita lebih condong ke membentuk komunitas belajar bersama, saling support, saling
Dan mungkin bonusnya persaudaraan ya Teh, ya, nambah saudara dan sebagainya. Dan sebenarnya masih banyak juga kisah-kisah seperti Ngah Lilis ini yang kami dan seluruh relawan tidak membantu uang sepeser pun kalau boleh dibilang. Tidak membantu uang sepeser pun, tapi mereka mengalami peningkatan dan titik balik hidup yang luar biasa. Salah satunya Ngah Lilis ini. Tidak membantu sepeser pun, tapi membantu jangka panjang. Jangka panjang. Ilmunya, Masya Allah. Jadi itu adalah komunitas berbagi ilmu. Baik teman-teman, mungkin sebagai statement penutup, mungkin ada yang mau Ngah Lilis sampaikan kepada pendengar kita di Kopi Robusta. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sampai hari ini berasa mimpi Pak. Duduk di sini, tadi agak mau copot jantungnya, tapi mulai agak rileks. Jadi apa ya, kita tuh jangan hanya bisa melihat. Kalau mau sukses, ya gunakan kemampuan gitu. Kita berkarya dengan kemampuan kita, jangan mengandalkan bantuan dari orang lain. Kalau kita mau maju, ya jangan berharap orang harus membantu kita. Jadi majulah dengan apa ya, sumber daya kita gitu. Jadi jangan mengharapkan yang lain dari orang lain kalau kita sendiri nggak mau usaha gitu. Baik, sudah cukup barangkali bincang-bincang kita sahabat-sahabat sekalian yang luar biasa di Kopi Robusta dengan Ngah Lilis, pemilik rumah bakso Kuah Merah Eis Lilis Lambar, bertempat di Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian. Jadi kalau teman-teman yang mau naik ke Temiangan dan hobi dengan bakso, silahkan mampir ke rumah baksonya Ngah Lilis ini. Gampang, kalau bingung tinggal nyalakan GPS, search ada rumah bakso kerikil Kuah Merah Eis Lilis Lambar, segera ketemu di sana, nanti dipandu sama Google, gampang dicarinya. Nah itu semua. Baik, mungkin itu penutup dari bincang-bincang kita sore ini di Kopi Robusta, klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita. Semoga menginspirasi bagi semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya tutup, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.